Apa? Itu udah Dede. Iya, alhamdulillah udah beres, tinggal sidangnya, tinggal Perjuangannya seperti apa sih Bang Bi? Perjuangannya seperti apa sih Bang Bilar di tengah duitnya? Karena lebih banyak online memang kuliahnya, jadi nggak yang memang se-effort. Jadi syukurnya kampusnya pun memberikan sedikit kelonggaran lah. Jadi kuliahnya juga bukan kuliah reguler seperti umumnya, masih pada umumnya, tapi tetap apresiasi dari saya buat istri saya yang begitu luar biasa, tetap menomorsatukan, mengutamakan pendidikan juga di samping tetap berkarya. Nggak mengganggu kesibukannya, karirnya mungkin? Enggak dong, dia kan tahu mana menempatkan pekerjaan, menempatkan posisinya sebagai mahasiswi, dan menempatkan posisinya sebagai ibu rumah tangga. Dan saya juga tentunya sangat bangga sekali karena sebagai suami saya mensupport istri, tidak hanya lewat dukungan secara moral, namun juga kebetulan skripsi kita bahan materinya itu adalah diambil dari perusahaan yang kita dirikan juga, yaitu Lestarikat. Jadi Lestarikat menjadi materi skripsinya, dan kebetulan saya juga sebagai salah satu narasumber juga, karena memang saya dan tim mendapat bagian juga untuk menjadi narasumber di skripsinya istri saya. Mungkin nantinya akan berkarir di dunia entertain atau dunia apa dah? Enggak, ya enggak lah. Dia tetap bisa, dia pintar. Dia maksudnya dia pintar membagi waktu, mana kapan harus menjadi seorang ibu, kapan jadi seorang istri, kapan jadi seorang penyanyi yang memang harus tampil baik di atas panggung. Kesenangan Dede setelah lulus seperti apa Bang Bi? Happy banget, dia nervous kemarin, sebetulnya deg-degan, tapi saya coba support, bahkan sempat nggak bisa tidur juga sebelum sidang. Saya juga sempat ngetes dia, kita sempat kayak ngegoda-godain biasa lah suami istri kan, kadang-kadang saya ceng-cengin kayak, kamu kan 4 tahun udah belajar, tahu nggak definisi komunikasi, kamu kan jurusan komunikasi. Reaksinya gimana? Reaksinya? Bingung. Terus bingung, terus malah kembalikan saya, menurut siapa dulu katanya gitu kan. Karena saya ngetes dia gitu. Dan ternyata begitu kelar sidang, setelah saya selamatin dia bilang, "Kak, ternyata pertanyaan kakak tadi malam itu ditanyain sama dosen aku tadi pas sidang." Dosen penguji ya? Dosen pengujinya langsung nanyain, apa definisi komunikasi menurut kamu, dan ketika kamu menyanyi apakah itu suatu komunikasi gitu. Makasih Kak ya, kakak ngetes aku tadi malam, akhirnya jadi mikir, keinget lagi gitu, nge-recall lagi gitu lah. Ada rencana mau lanjut S2 mungkin Dede? Belum tahu, saya sih tergantung dia aja. Bang Bilar itu Tapi sampai mentalnya saat ngapalin. sidang terus lagi hamil juga terganggu? Enggak sih, enggak. Syukurnya dia punya dosen pembimbing yang memang benar-benar ngayom ya, benar-benar sesantai itu yang membuat dia jadi relax. Bahkan di awal untuk melepaskan ketegangan, untuk supaya Lesti tetap tidak nervous, akhirnya dosennya malah nyuruh nyanyi gitu. Malah nyuruh nyanyi. Jadi setelah itu Lesti sudah mulai lepas dan akhirnya bisa mempresentasikan hasil materi skripsi dengan baik. Bang Bilar itu sampai ngapalin. Kata? Sebagai suami ngasih kado apa untuk istri? Enggak selalu apa-apa dipadus dong. Itu udah salah. Tapi udah disiapin nih Bang. Apa? Udah ada. Oke, sejauh ini mungkin sebagai suami mungkin ada rencana pengen ngasih surprise apa, ngajak liburan kah nanti kadonya? Saat ini kita belum tahu karena pertama ini bulan 9 ini udah sebelum mendekati konser Lesti saya. Istri saya masih persiapan karena ini dia benar-benar dedicated banget. Ini konser pertama dia, jadi mudah-mudahan banyak yang nonton ya teman-teman, karena memang ini adalah suatu
pencapaian achievement bagi penyanyi, dan Lesti benar-benar totalitas banget buat di sini. Jadi selama sebulan penuh ini dia menyisihkan waktunya, energinya, pikirannya, stamina-nya, semuanya dia curahkan untuk di konser ini. Dan begitu juga dengan saya. Kebetulan kita untuk Leslar sendiri, dalam hal ini saya yang mengerjakan. Kita dapat bagian, kebetulan terima kasih Trinity sudah diajak untuk bisa sedikit membantu lah, sedikit berkontribusi. Saya mengurusin merchandise, jualan juga untuk sponsor dan sebagainya gitu lah. Berarti Abang El bakalan dilibatkan juga karena kan kemarin di Captain tuh sudah latihan nyanyi. Belum tahu ini Mungkin ada ide ke situ nantinya surprise. Nah, pokoknya ini konser yang menarik tentunya. Apakah melibatkan Abang El? Sepertinya kayaknya belum tahu, saya nggak bisa jawab sekarang. Dia sempat bikin jus nih buat bundanya sama Bang El, gimana ceritanya? Ya itu kan bagian dari kemarin kita sempat bikin konten, bagian dari salah satu konten kita yang memang kita lagi ngulik tuh bundanya lagi pengen apa. Kadang-kadang bundanya suka ngidam dadakan gitu kan, dan kebetulan kemarin itu pengennya jus dibikinin anak sama bapak. Dan akhirnya kita duo bilar. Setelah kemarin duo bilar duet nyanyi lagu Terlalu Cinta, sekarang kita duet buat jus. Meskipun anak saya nggak ada kontribusi ya. Saya tuh pertama kali bikin jus. Dan saya nggak pernah sebelumnya bikin jus. Pertama kali seumur hidup saya bikin jus untuk istri saya. Effort dong. Tanggapan Dede gimana? Tanggapannya dia nggak percaya kalau itu bikinan saya. Oh, iya. Karena kata dia manisnya itu pas banget katanya, itu kayak buatan mbak di rumah katanya. Manisnya pas. Saya bilang enggak, ini buat ini kakak yang bikin sama abang gitu. Terus pas dia tayangannya, saya malah diomelin katanya. Kakak, ini nggak higienis kok kakak. Ini kakak kok langsung pakai tangan nggak? Mana nggak cuci tangan dulu lagi ya katanya gitu. Bang bilang ini wisudanya sendiri udah ada itu kan kapan Apa? wisuda Bang El wisuda ngefans sama si Baju. wisuda Lesti udah ada itu. Apa? Wisudanya mungkin ada jadwalnya sudah tahu kapan. Biasa akhir tahun kayaknya. Saya belum tahu. Nah, Bang El ngefans sama si Pak Aju nih, gimana reaksinya sebagai bapaknya? Ya ini kan sebetulnya sudah sempat saya jelaskan di beberapa konten, di beberapa kesempatan, bahwa Abang El itu memang anaknya gaya spontanismenya itu tinggi ya. Jadi di beberapa kesempatan kadang-kadang kayak misalkan dia dengar satu lagu itu bisa nempel. Nah kemudian ada satu momen di mana waktu itu Abang El lagi mendengarkan percakapan bundanya sama si Faju lewat video call. Nah di situ dia mulai nyeplos cipa gitu. Terus dia pernah satu momen tiba-tiba kita nggak tahu dia belajar dari mana, dia bilang pacar abang Cipa gitu, pacar abang Cipa. Dari situlah timbul jokes kita, pacar abang siapa Cipa gitu. Dan sampai sekarang berlanjut ketika Cipanya udah punya pacar lagi. Sudah pernah ketemu belum sama Cipanya Bang El? Udah pernah sempat juga di beberapa konten ngelihat mereka sempat waktu itu mereka ketemu di arisan kalau nggak salah ya.